Salam jumpa kembali Bapak Ibu di dalam Renungan GKI Sangkrah pada hari ini, tanggal 26 November tahun 2025. Tak terasa ya Bapak Ibu sekalian, kita saat ini sudah hampir di penghujung tahun 2025. Ya, nanti 2 bulan lagi kita akan memasuki tahun 2026. Ya, banyak cerita tentunya di tahun 2025, suka dan duka silih berganti. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mohon pimpinannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau belajar sesuatu dari firman Tuhan. Kami merasakan pimpinan penyertaan Tuhan sampai di penghujung tahun ini adalah sebuah anugerah. Dan ketika kami akan memasuki tahun 2026, mohon pimpinan, mohon penyertaan, berkat dan hikmat Tuhan untuk kami boleh memasukinya di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Kami serahkan renungan kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-19, ayat yang ke-22 sampai ke-29. Beginilah firman Tuhan dalam Kejadian pasal 19, ayat yang ke-22 sampai yang ke-29. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dari api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di sana. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Kemudian pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan, dan mengembalikan kota-kota di kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikannya itu. Bapak Ibu, kita mau belajar sesuatu dari firman ini berkaitan dengan istri Lot. Apa kesalahan yang dibuat oleh istri Lot? Apakah istri Lot ini adalah seorang pezina? Apakah dia seorang pembunuh? Apakah dia seorang yang penyembah berhala? Semuanya itu tidak dilakukan oleh istri Lot. Tetapi satu kesalahan yang dia lakukan, yaitu dia melanggar firman Tuhan. Tuhan berpesan untuk tidak menoleh ke belakang. Dan dia menoleh ke belakang. Itu kesalahan dari istri Lot. Belajar dari kesalahan istri Lot ini, tentunya kita mengambil satu makna. Bukankah dalam perjalanan hidup kita ada serangkaian kisah suka dan duka yang kita alami? Bukankah seringkali kita juga menoleh ke belakang untuk melihat perjalanan hidup kita, Bapak Ibu? Suka dan duka yang silih berganti. Tapi yang ingat di dalam pikiran kita adalah masa kedukaan. Ada hal yang sangat menyakitkan. Seringkali hubungan antara suami dan istri yang tidak baik yang senantiasa kita ingat-ingat. Kata-kata yang menyakitkan hati. Perbuatan-perbuatan yang tidak celah yang dilakukan oleh pasangan hidup kita. Bahkan
Kadang-kadang kita menjadi kecewa ketika anak-anak kita tidak sesuai dengan harapan kita. Bukan hanya itu. Mungkin di dalam masa kehidupan ekonomi kita mengalami kebangkrutan. Kita mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Kita melihat itu dan kita mengingat-ingat. Dan ketika kita mengingat-ingat itu, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah maju ke depan. Untuk itu, Bapak Ibu, kita sudahi pemikiran-pemikiran negatif itu di tahun 2025. Cukup selesai. Kita lupakan apa yang telah terjadi di belakang kita. Kita menyongsong hari depan yang penuh pengharapan sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku adalah mendatangkan damai sejahtera bagi umatku. Ya, itulah. Mari kita memandang tahun 2026 sebagai satu tahun yang penuh dengan pengharapan. Kita menyongsong hari depan dengan penuh semangat. Bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Seperti Paulus berkata, aku telah melupakan apa yang ada di belakangku dan aku berlari untuk memperoleh suatu panggilan, yaitu panggilan surgawi di dalam Allah, dalam Yesus Kristus. Itulah sebagai umat Kristen kita berpengharapan akan Tuhan, menyongsong hari esok bersama Tuhan dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan. Walaupun renungan kita hari ini singkat, tetapi kita percaya, Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita songsong hari depan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan merancangkan hal yang baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, walaupun renungan ini singkat, tetapi biarlah renungan ini memberi kepada kami makna bahwa Engkau mengizinkan kepada kami mengalami hal-hal yang tidak baik di tahun-tahun yang sudah kami lewati. Itu bukan satu kebetulan, tetapi itu seizin daripada Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Untuk kami berbenah diri, untuk kami boleh bangkit kembali Tuhan. Untuk kami boleh berjalan bersama Engkau, menapaki hari esok yang penuh dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.